dua buah muatan identik plus Q dan plus Q ditempatkan pada titik A dan B seperti pada gambar dan mengalami gaya sebesar F. Tentu mereka tolak-menolak. B akan ditolak oleh A, maka B mengalami gaya sebesar F, FBA yang besarnya adalah F itu mula-mula ya. Lalu berikutnya ada sebuah muatan min Q ditempatkan di tengah-tengah. Nah, ini dia muatan baru itu yang tandanya minus, sama-sama Q ya. Kalau ini Q, ini juga Q, namun ini min Q. Nah, kalau misalkan jarak mula-mula mereka kita katakan D. Nah, sekarang jarak antara min Q dan Q itu sekarang menjadi setengah D. Karena tepat di tengah-tengah. Gaya interaksi antara min Q dan Q ini pasti adalah tarik-menarik. Maka B akan ditarik kiri oleh min Q. Katakan nanti ini namanya muatan C, sebut aja ya. Ini nanti jadi F B oleh C. Nah, berapakah FBC itu? Kita hitung dulu ya. FBC-nya itu sebesar K QB kali QC dibagi jaraknya tentunya adalah setengah D kuadrat. Nah, kalau kita hitung itu sebesar 4K Q kuadrat per D kuadrat. Sementara tadi kalau FBA itu adalah K QA QB itu berarti K Q kuadrat dibagi dengan D kuadrat. Nah, ini kita sebutkan tadi nilainya adalah F. Sementara ini kita sebutkan nilainya jadi 4F. Nah, kita lihat 4F dan F itu berlawanan ya. Sehingga resultan gaya yang dialami B sekarang, F resultan yang dialami B, itu ada dua gaya, yaitu gaya FBA ke kanan dan FBC ke kiri. Sehingga FB itu adalah 4F berlawanan dengan F, berarti jadi 3F, arahnya adalah ke kiri. Sehingga jawabannya adalah E. Soal nomor 2, kalau kita lihat, ada muatan Q dan min 4Q terletak pada jarak D satu sama lain, seperti gambar. Di manakah letak suatu titik yang berada di sekitar muatan ini yang memiliki kuat medan listrik 0? Nah, kita tahu bahwa kuat medan listrik 0, jika dia berlawanan tanda, maka kalau kita coba-coba nanti, pasti itu di sebelah luar ya, di sebelah luar daripada muatan Q dan min 4Q ini. Dan kita tahu bahwa persamaan daripada E sama dengan K Q per R kuadrat, sehingga di manakah yang sama kuat, itu pasti di dekat muatan yang kecil. Nah, di sini dalam hal ini muatan yang kecil adalah muatan plus Q ini. Maka posisinya adalah di titik inilah, misalkan. Katakan nama titiknya adalah titik B, boleh ya, sembarang titik ya. Misalkan jaraknya dari Q1 adalah X, boleh kita sebut ya. Maka jarak dari Q2 itu adalah D plus X. Nah, kalau kita sebut nanti ini Q1, ini Q2, maka medan listrik akan dipengaruhi oleh dua muatan ini. Muatan Q1 akan memberikan medan listrik yang menjauhi, yaitu namanya ini kiri. Sebutlah namanya ini adalah E1. Sedangkan
Q2 akan memberikan medan listrik karena negatif mendekati Q2. Nah, sebutlah namanya adalah E2. Sehingga resultan di titik P itu adalah berlawanan. Agar nilainya 0, di titik P itu bisa bernilai 0 jika sama kuat E2 dengan E1. Nah, E2 sendiri itu adalah K dikali Q2. Q2-nya adalah 4Q dibagi dengan jaraknya adalah D plus X kuadrat, itu sama dengan K E1 diberikan oleh Q1 sebesar Q dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini bisa dikecilkan sehingga untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan kiri kanan. Sehingga 2 dibagi dengan D plus X itu sama dengan 1 per X ya. Sehingga D plus X sama dengan 2X, maka X sama dengan D. Di sebelah kiri tentunya, ya, di sebelah kiri. Di sebelah kiri si plus itu. Maka jawabannya adalah E. Berikutnya, soal nomor 3. Ya. Nah, tentu dari soal ini adalah berbicara tentang hukum Gauss ya. Medan listrik yang diakibatkan oleh sebuah kawat lurus panjang dengan rapat muatan lambda. Kita tahu bahwa hukum Gauss berbunyi bahwa flux itu adalah merupakan jumlah muatan per epsilon 0. Nah, fluxnya sendiri adalah E dot A sama dengan dalam hal ini Q-nya itu muatan pada kawat itu ya. Jadi Q per epsilon. Nah, manakah permukaan Gauss-nya? Nah, kita tahu pendekatan permukaan Gauss-nya ini merupakan silinder ya. Nah, ini silinder. Mana permukaan Gauss-nya? Kalau pendekatannya silinder, maka A adalah luas permukaan silinder. Kita tahu bahwa luas selimutnya yaitu 2V kali R dikali L. Dalam hal ini R-nya adalah D, berarti 2V dr. Sehingga kalau kita lanjutkan, maka E dikali 2V dl sama dengan Q per epsilon 0. Maka E sama dengan Q per 2V d epsilon 0 kali L. Nah, lalu diketahui di soal rapat muatan. Rapat muatan itu kan Q per L. Itu sebesar lambda. Maka bisa kita tulis lambda per 2V epsilon 0 kali D. Nah, kita lihat jawaban yang sesuai. Ternyata yang sesuai dengan itu adalah yang mana kira-kira? Kita coba lihat. Di manakah di sini adalah 1/4 V epsilon 0 sehingga 1/2 V epsilon itu jadi 2K. Jadi 1/2 V epsilon 0 itu jadi 2K. Sehingga nilai E akan sama dengan lambda ya dikali 2K gitu ya. Berarti 2K lambda
dibagi dengan 2 lambda dibagi dengan D, ya gitu ya. 2K lambda dibagi dengan. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah 2K lambda, berarti adalah jawabannya adalah B.